Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang wakaf dan wakaf Al-Quran yang dirahmati Allah, pada video kali ini kami ingin menjelaskan pentingnya wakaf. Nah, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi jika anak Adam meninggal, wafat, itu akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jadi hal yang pertama kali ketika manusia wafat, hal yang pertama tidak putusnya adalah sedekah jariyah. Jadi apa-apa yang telah didonasikan, apa-apa yang telah disedekahkan di jalan Allah, maka itu akan terus bermanfaat buat dia walaupun dia sudah wafat. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladin sholih yad'u ulah. Jadi yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi wakaf ini merupakan amalan yang luar biasa. Jadi walaupun wakif atau orang yang berwakaf setelah wafat, dia akan tetap mendapatkan aliran pahalanya. Dan yang kedua, yang luar biasanya dari wakaf ini adalah karena ini adalah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan cara dan memberikan sunnah berwakaf. Hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga kenapa berwakaf itu adalah karena kita bisa membahagiakan saudara-saudara kita yang mengalami kondisi krisis, problem asasi yang mereka hadapi. Misalkan salah satunya adalah kebutuhan Al-Quran untuk mereka belajar, kebutuhan air bersih untuk mereka makan, minum sehari-hari, wakaf sarana penerangan listrik untuk mereka belajar di malam hari, membaca Al-Quran di malam hari, dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Inilah alasan kenapa kita berwakaf. Di samping itu, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan, ya, di mana perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, ya, yang menumbuhkan 7 bulir. Dan pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Inilah perumpamaan yang Allah buat untuk menggambarkan besarnya, luar biasanya pahala berwakaf, pahala bersedekah, pahala berinfak di jalan Allah. Ini yang harus kita pelajari dan harus kita yakini kebenarannya. Dengan landasan itulah maka kita semangat nih ngajak orang berwakaf. Nah, kenapa kok Anda menjadi AE atau akun eksekutif dan kami di sini di Bar Wakaf Al-Quran semangat juga mengajak Anda menjadi akun eksekutif pejuang wakaf bersama BWA. Kenapa? Karena ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, yaitu kitab Sahihnya, dari riwayat sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah rahimahumullah, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Man dalla ala khairin fa alaihi mislu ajrin fa alaihi. Barang siapa mengajak atau menunjuki suatu kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu mau melaksanakannya, maka yang menunjukinya itu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan pahala tersebut. Amal-amal sunnah, amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah tersebut. Ini luar biasanya Islam, Masya Allah. Jadi kalau kita ngajak orang berwakaf, kita nggak punya uang, kita hanya modal dengkul, ya, bahasa modal lisan, modal pulsa, modal HP, ya. Tapi kita ngajak teman kita, ngajak saudara kita, dan saudara kita atau teman kita itu mau berwakaf, mau berinfak, mau bersedekah dengan perantaran Anda, dengan perantaran para AE ini, maka insya Allah Anda akan mendapatkan pahala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi sudah saya sampaikan. Inilah yang menjadi semangat kita dalam berdakwah mengajak wakaf, amal sunnah wakaf yang kita sampaikan kepada kaum muslimin. Pejuang wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Indonesia banyak terdapat beberapa sosiopreneur, kita mengenalnya. Di mana sosiopreneur ini merupakan suatu lembaga yang biasanya mereka kuat dengan isu-isu agama seperti zakat, wakaf, sedekah, dan ini dukungannya luar biasa.
Kalau kita tahu, kalau kita ingin belajar lebih dalam, apa sih sociopreneur itu? Nah, sociopreneur itu adalah menjadikan kegiatan sosial yang ada di masyarakat sebagai kegiatan usaha. Nah ini, sociopreneur. Saya ulang lagi ya. Menjadikan kegiatan sosial yang ada di masyarakat sebagai kegiatan usaha. Di Indonesia mungkin kegiatan ini masih baru. Padahal di Amerika, di Eropa, ini sudah berkembang pesat dengan beberapa variannya. Jadi kegiatan sosial tadi dikelola sehingga apa? Sehingga menghasilkan penerimaan. Agar organisasinya dapat berkembang dan tumbuh untuk bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar operasional kantor dan segala macamnya. Karena apa? Karena ada donasi dan ada operasional untuk membiayai kegiatan sosial. Makanya biasanya kegiatan sosial ini disebut juga dengan kegiatan non-profit karena orientasinya bukan profit tapi dalam rangka membantu orang lain. Bahasa kerennya itu adalah sociopreneur. Jadi ini menjadi satu hal yang penting di mana kegiatan sociopreneur ini menjadi hal yang baru dan harus dipahami teman-teman ketika bergabung menjadi AE atau eksekutif BWA, teman-teman itu menjalankan fungsi tugas sebagai sociopreneur ini. Jadi menjadi bagian dari sociopreneur yang dijalankan oleh BWA. Bentuk sociopreneur banyak ya. Ini saya contohkan 3 saja. Yang pertama kegiatan rumah yatim. Rumah yatim ini kan kegiatannya yang pertama memelihara anak yatim, memberi makan mereka, memberikan pendidikan dan segala macamnya. Itu adalah produk. Sehingga ketika kita lihat mereka menawarkan bagaimana informasi kegiatan pembinaan, merawat anak yatim, sehingga banyak yang terlibat memberikan donasi membantu anak-anak yatim, mulai dari pendidikannya, makannya dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah sekolah. Biasanya sekolah itu menyampaikan pentingnya metode belajar, menyampaikan pentingnya kondisi ataupun visi dan misi sekolah. Sehingga apa? Ketika sekolah itu menyampaikan visi misinya, metode belajar yang dipakai, banyak donatur yang suka dan mau membantu. Nah, ini kan kegiatan sosial. Dan yang terakhir tentu saja wakaf. Program-program wakaf yang memberi manfaat bagi orang lain, bagi masyarakat, ditawarkan kepada calon donatur atau wakif. Hingga mereka bersedia berwakaf untuk proyek tersebut. Inilah contoh-contoh kegiatan sociopreneur yang bernafaskan Islam. Di Indonesia, lembaga-lembaga itu biasa kita kenal misalkan yatim mandiri, yang mereka fokus dalam merawat atau membina anak-anak yatim. Ada Mizan Amanah dan yang lainnya. Misalkan tebar hewan kurban juga ada. Misalkan ketika momentum Zulhijjah, momentum Lebaran Idul Adha, itu ada yang namanya tebar hewan kurban, miliknya Dompet Duafa. Ada super kurban, miliknya Rumah Zakat. Ada global kurban dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada juga wakaf Al-Quran yang dimiliki oleh BWA. Ini tentu saja ya. Yang berikutnya adalah sedekah kemanusiaan, di mana ini juga dimiliki oleh BWA, kitabisa.com dan yang lain. Bedah rumah. Nah, bedah rumah ini yang konsisten itu ada salah satunya adalah Habitat for Humanity, ini NGO dari luar negeri. Ada juga internet marketing, di mana internet marketing ini kegiatannya adalah melatih generasi-generasi muda untuk belajar segala hal terkait dengan dunia digital, sehingga mereka menjadi mandiri dan bisa hidup. Ini salah satu kegiatan-kegiatan sociopreneur dan masih terbuka lebar, masih blue ocean di Indonesia berbicara mengenai sociopreneur ini. Nah, alur kerja sebagai AEBWA, jadi sebagai sahabat wakaf, sebagai sahabat pejuang akun eksekutif Badan Wakaf Al-Quran, Anda harus memahami bagaimana proses atau alur kerja sebagai AE atau akun eksekutif di BWA. Yang pertama, Anda harus mendaftar melalui website BWA agar bisa mengakses dashboard AE. Yang berikutnya, Anda harus mengikuti webinar atau mempelajari video-video tutorial, video-video edukasi yang ada dalam dashboard tersebut. Ya. Berikutnya, Anda bisa nge-share melalui sosmed yang Anda miliki, melalui WA, melalui akun-akun blog misalkan, atau website yang Anda miliki untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya agar orang paham. Jangan lupa yang Anda share adalah link yang sudah memiliki link referral yang Anda miliki. Bagaimana cara mendapatkannya? Anda bisa mendapatkannya di dashboard. Di dashboard Anda ketika Anda mendaftarkan melalui website BWA, yakni di ae.bwa.id. Di mana ketika ada donatur yang berwakaf atau berdonasi melalui link Anda akan mendapatkan laporannya, Anda akan mendapatkan reportnya di dashboard.
Nah, di situ Anda bisa melihat, dan ketika dilihat ada banyak orang yang berdonasi, bersedekah, berwakaf, nah nanti akan ada informasi juga berapa reward, berapa insentif yang bisa Anda dapatkan ketika berhasil menyebarkan informasi-informasi wakaf, donasi, dan sedekah yang dibuat oleh Badan Wakaf Al-Quran. Secara aktivitas, AE atau pejuang wakaf AE, akun eksekutif BWA, itu adalah merupakan bentuk sosiopreneur Islam, di mana akad yang menjadi dasarnya itu adalah samsaroh atau akad wakalah bil ujroh. Jadi yang berakad itu adalah Anda selaku AE dengan BWA. Anda tidak berakad dengan para donatur, tapi yang berdonatur itu melalui Anda, karena Anda adalah wakil dari BWA. Jadi yang berdonasi, yang berakadnya adalah BWA dan donatur. Maka ketika mereka donasi, maka yang dana yang masuk itu akan dikelola oleh BWA. Nah, Anda dengan BWA, AE dengan BWA itu menjadi AE ya, menjadi akun eksekutif, dasarnya itulah samsaroh. Di mana akad samsaroh ini adalah akad atau kesepakatan antara dua pihak yang pihak kedua menjadi wakil dalam rangka penggalangan dana untuk program dan proyek yang dimiliki oleh BWA. Dalam hal ini adalah pihak pertama. Dengan apa? Dengan kompensasi fee, kompensasi insentif yang disepakati. Nah, poin ketiga di sini, BWA menentukan besaran proyeknya, besaran kompensasi yang diberikan kepada AE, yakni 7,5% atas usahanya dalam menggalang dana untuk membantu program dan proyek yang sedang dijalankan oleh BWA. Yang keempat, khusus program zakat. Ini saya tekankan, bisa dilihat di layar. Khusus program zakat, para AE tidak mendapatkan insentif, tidak mendapatkan kompensasi. Kenapa? Karena zakat yang diterima BWA itu 100% diberikan kepada mustahik atau 8 asnaf yang itu sudah tersebut. Jadi sekali lagi, para AE untuk program zakat tidak mendapatkan insentif. Jadi misalkan ada orang yang berzakat melalui link Anda, melalui ajakan para AE tidak mendapatkan reward, tidak mendapatkan insentif. Nah, yang kelima, untuk menginisiasi, untuk memacu semangat, BWA tiap waktu tertentu memberikan bantuan pulsa, memberikan hadiah handphone, bahkan umroh kepada mereka yang berprestasi, kepada mereka yang berkontribusi besar terhadap penggalangan dana yang dilakukan oleh BWA. Dan itu sesuai kebijakan dari manajemen BWA dan bersifat tentatif. Ini dalam rangka untuk mempercepat pengumpulan dana donasi sehingga program atau proyek itu cepat terlaksana. Kira-kira tertarik ingin menjadi AE BWA? Ketika tertarik, silahkan mendaftar melalui link ae.bwa.id. Terima kasih. Ini video terakhir kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.